Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan kuning telur dan proses pembentukan putih telur, serta proses pembentukan kerabang telur. Yang pertama itu, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan kuning telur atau yolk, di mana proses pembentukan kuning telur ini dimulai di ovarium unggas betina. Tempatnya di mana folikel-folikel oosit berkembang melalui beberapa tahapan menuju kematangan. Setiap oosit berada di dalam satu folikel yang dikelilingi oleh lapisan sel granulosa yang mendukung perkembangan sel telur ini. Hormon estrogen yang diproduksi oleh sel-sel folikel ini memainkan peran sentral dalam tahap awal pembentukan kuning telur, di mana estrogen berfungsi merangsang hati untuk mensintesis dan mensekresikan phytalogenin, yaitu glycoprotein kompleks yang berperan sebagai prekursor utama dalam pembentukan kuning telur. Phytalogenin ini kemudian dilepaskan ke dalam sistem sirkulasi darah dan dibawa menuju ovarium, di mana oosit yang sedang berkembang melalui reseptor spesifik di membrannya untuk mengenali molekul ini. Melalui mekanisme endositesis, phytalogenin ini masuk ke dalam oosit dan dipecah menjadi dua komponen penting, yaitu lipofitolin yang kaya akan lipid dan protein, serta fosfofitin yang kaya akan fosfat dan membantu pengikatan mineral seperti besi dan kalsium. Selain protein, oosit juga menyerap lipid dari aliran darah, terutama dalam bentuk very low density lipoprotein atau VLDL dan vitamin derivated HDL yang menyediakan cadangan energi tinggi. Lemak dan protein ini kemudian tersimpan dalam bentuk lapisan-lapisan konsentris, membentuk struktur khas kuning telur yang menyerupai lingkaran pada batang pohon. Proses di deposisi ini berlangsung secara bertahap selama kurang lebih 7 hingga 10 hari. Selama proses ini, pigmen seperti karotenoid dari pakan, misalnya lutein dan xanthophyll, juga terakumulasi di dalam oosit ini, di mana ini memberikan warna khas kuning hingga oranye pada kuning telur. Warna ini tidak hanya berfungsi sebagai indikator kandungan nutrisi, tetapi juga memiliki peran dalam daya tarik visual dan kualitas telur secara komersial. Ukuran dan komposisi telur sangat menentukan kualitas dan berat total telur yang akan dihasilkan, di mana kuning telur tidak hanya berperan sebagai sumber energi dan nutrisi bagi embrio selama tahap awal perkembangan, tetapi juga merupakan gudang berbagai vitamin yang larut dalam air, seperti vitamin B6, B12, dan fosfat, maupun vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K, serta mineral penting seperti zat besi, seng, dan selenium yang tidak ditemukan di dalam putih telur. Baik, yang selanjutnya itu saya akan membahas tentang proses pembentukan putih telur atau albumen, di mana setelah oosit yang telah matang dan dilapisi kuning telur dilepaskan dari ovarium dalam proses yang disebut ovulasi, ia masuk ke dalam saluran reproduksi atau viduk yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, dan vagina. Di bagian magnum yang memiliki panjang sekitar 33 hingga 40 cm ini berlangsung proses penting pembentukan putih telur atau albumen, di mana proses ini dikendalikan oleh kerjasama dua hormon utama, yaitu estrogen dan progesteron, yang merangsang sel-sel sekretory di magnum yang mengekspresikan berbagai gen penyandi protein albumen.
di mana dimulai dari transkripsi DNA menjadi mRNA, lalu diterjemahkan menjadi berbagai protein utama seperti yang pertama itu albumin, yaitu protein utama yang menyusun sekitar 50% dari total albumin. Yang kedua itu transferin, yaitu memiliki fungsi pengikat zat besi dan sifat antimikrobanya. Selanjutnya itu mucoid dan musim memberikan kekentalan dan vikositas pada putih telur. Yang terakhir itu adalah lisozim, yaitu enzim yang bekerja sebagai antibakteri alami. Setelah sintesis, protein-protein ini mengalami modifikasi pasca translasi, termasuk glikosilasi, fosforilasi, dan pembentukan ikatan disulfida, yang dimana bertujuan memperkuat struktur dan mengikat fungsinya. Protein ini yang telah matang kemudian dikemas ke dalam vesikel sekretory dan dilepaskan ke lumen saluran magnumnya. Ini membentuk lapisan-lapisan putih telur secara bertahap. Lapisan putih telur terdiri dari beberapa bagian dengan kekentalan berbeda. Yang pertama itu collagen verso, yaitu struktur tali spiral yang pertama terbentuk dan menempel di dekat kuning telur. Yang kedua itu putih telur kental bagian dalam, yaitu berada langsung di sekeliling kuning telur. Yang ketiga itu putih telur encer bagian dalam, yaitu berada langsung di sekeliling kuning telur. Yang selanjutnya itu putih telur encer bagian tengah, yaitu berfungsi sebagai bantalan. Yang selanjutnya itu putih telur kental bagian luar, memberikan stabilitas dan kekuatan struktural. Yang terakhir itu putih telur encer bagian luar, yaitu lapisan putih telur yang mengelilingi seluruh telur. Proses pembentukan albumin ini berlangsung sekitar 3 jam. Selama proses ini terus bergerak dalam saluran reproduksi. Kelaja terbentuk akibat perputaran telur yang mempengaruhi oleh pergerakan saluran reproduksi. Kolagen terbentuk akibat perputaran telur yang mempengaruhi oleh pergerakan otot saluran dan berfungsi menstabilkan posisi kuning telur di tengah, mencegah bergerak terlalu dekat ke permukaan kerabang. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan kerabang telur atau sel, di mana setelah albumin terbentuk, telur akan bergerak menuju ismus, tempat di mana dua lapisan membran kerabang terbentuk serat protein seperti kolagen dan keratin. Di bagian tumpul telur, celah antara dua membran ini membentuk rongga udara yang penting untuk respirasi embrio di kemudian harinya. Langkah berikutnya adalah proses pembentukan kerabang keras yang berlangsung di uterus atau keranjang kerabang serkel. Di sini berlangsung proses mineralisis intensif selama 18 hingga 20 jam, menjadikannya tahap terlama dalam proses pembentukan telur ini, yang total memakan waktu hingga 24 hingga 26 jam. Kalsium yang sebagai bahan utama kerabang ini diperoleh dari dua sumber. Yang pertama itu kalsium, yaitu makanan yang diserap di usus yang diefisiensinya ditingkatkan oleh hormon vitamin D3 atau kalsitriol. Yang kedua itu cadangan tulang medular, yaitu proses spons khusus pada betina yang berfungsi menyimpan kalsium dalam jumlah besar selama proses bertelur. Ion karbonat diperlukan sebagai pasangan ion kalsium untuk membentuk kalsium karbonat, yaitu CaCO2CO3.
Ion ini berasal dari konversi CO2 oleh enzim karbonik anhidrase menjadi karbonat dan dilepaskan ke cairan uterus. Dalam lingkungan ini berbentuk kristal kalsium, yaitu bentuk stabil dari kalsium karbonat. Yang membangun struktur kerabang ini ada beberapa lapisan, yaitu lapisan mamiler, palisade, dan lapisan kutikula. Pada fase akhir, kutikula difungsikan menutupi sebagian pori-pori kerabang untuk melindungi isi telur dan komunikasi mikroba menjadi seranggaan. Kekuatan kualitas kerabang ini sangat penting karena fungsinya berbagai fisik, utamanya melindungi embrio dan embrio dari kerusakan mekanisme dan infeksi, sekaligus memungkinkan pertukaran gas melalui pori-pori mikroskopis selama proses inkubasi. Baik, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih. Pull your panties down from under you.